Iya, saudara, kita sudah selesai kemarin membaca 1 Tawarik pasal yang ke-6 sampai ayat yang ke-48. Bagaimana ya suku Lewi dipakai untuk melayani Tuhan, bahkan Daud mengangkat para penyanyi-penyanyi untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan, ya untuk mereka bernyanyi, bermazmur, paduan suara dan lain sebagainya. Dan sekarang kita lanjutkan ya dari 1 Tawarik pasal 6 ayat yang ke-48, keturunan Harun, saudara. Ya, dikatakan ayat 48, 1 Tawarik 6, ayat 48. Saudara-saudara, sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Jadi ya Harun dan keturunannya dipilih menjadi imam yang melaksanakan ya pembakaran dan persembahan mezbah, saudara ya. Itu tidak dilakukan semua orang Lewi ya, tetapi hanya orang dikhususkan menjadi imam. Inilah keturunan Harun, Eliezer anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Usi, dan anak orang ini ialah Serahya, dan anak orang ini ialah Marayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Sadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Ya, jadi Harun ini, saudara, kita tahu Harun dan keturunannya secara ketat mereka harus mengikuti rincian ibadah ya dengan yang sudah diperintahkan Allah, ketetapan Tuhan itu yang sudah diberi melalui Musa. Tidak boleh sembarangan hidup mereka. Mereka tidak hanya memilih ya perintah-perintah yang mereka ingin taati saja, tetapi semua mereka harus mentaati, tidak main-main. Perhatikan apa yang terjadi pada Usa, saudara, ketika rincian penting dalam ya menangani tabut perjanjian itu diabaikan. Jadi Usa mati ketika mengangkat tabut Allah kan. Kita hendaknya tidak berusaha untuk hanya mentaati Tuhan secara apa yang kita mau saja dengan memilih perintah-perintah mana yang kita mau. Tetapi kita mengabaikan yang lain. Ya, kita harus semua harus kita lakukan. Jangan ada orang itu yang hanya begini, saya setia perpuluhan, saya setia ngasih persembahan, tapi ya saya nggak hidup kudus karena nggak bisa. Soalnya saya ini masih merokok, saya ini masih mabuk, saya ini masih bersinah, ada simpenan saya, itu nggak bisa, saudara. Ya, engkau taat satu hukum tapi yang lain tidak kau lakukan, sama saja bohong. Ya, atau ada sebagian orang yang berkata, saya sih kudus ya, saya ini nggak bersinah, nggak merokok, saya berusaha hidup dalam ketaatan. Cuma ya kalau masalah uang, aduh, saya ini pelit, saya nggak bisa ngasih persembahan banyak, saya nggak bisa memberkati ya pekerjaan Tuhan, saya juga nggak bisa. Ya kenapa ya saya itu kalau dalam hal uang pelit? Lah saudara juga tidak bisa, karena Alkitab berkata orang kikir nggak masuk surga, pesinah, orang pelit tidak masuk surga. Jadi ya seperti Harun, dia nggak bisa pilih-pilih mana yang dia mau taati, mana tidak. Mati loh, langsung mati dia kalau nggak kudus, mati di ruang Maha Kudus, saudara. Karena mereka, keluarga Harun dan keturunannya adalah orang-orang yang harus mempersembahkan korban. Tidak bisa memilih mentaati yang satu dan membuang firman yang lain. Firman Allah memiliki otoritas dalam segala aspek hidup kita, bukan hanya di bidang-bidang yang kita mau saja. Banyak orang, ya kalau masalah hidup saya serahkan sama Tuhan deh, ya supaya saya tidak berdosa. Tapi uang saya, sorry ya Tuhan ya, uang saya atur sendiri. Tidak bisa, saudara. Seluruh hidup kita, nafas kita, hidup kita, uang kita, semua milik Tuhan. Harus kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana Harun ya tidak gampang, dia dan anak-anaknya dan sukunya itu dipilih untuk ya mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kita lanjut sekarang kota-kota orang Lewi.
inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Waktu masuk ke tanah perjanjian, Tuhan membagi ya bagian-bagian tanah untuk mereka duduki, semua lewat undi ya dibagi saudara, dan suku Lewi mendapat tempat ya, dan dikatakan kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi ya dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, ya, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemeoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir, Asan, dan ini panjang, saudara bisa baca tanah-tanah penggembalaan mereka. Ya, dan orang Lewi memberikan ini penggembalaan mereka. Ini semua tentang tanah, kita nggak perlu baca sampai selesai ya saudara. Tapi di sini dikatakan Tuhan memberikan bagian-bagian tanah. Ya, suku Lewi itu tidak diberi sebuah wilayah khusus seperti suku-suku lainnya. Sebaliknya orang-orang Lewi harus tetap hidup di seluruh tanah yang ada. Ya, jadi dia tidak mendapat tanah. Dan dalam rangka untuk menolong orang-orang dari segala suku untuk beribadah kepada Allah, jadi orang Lewi itu diberi kota-kota tertentu. Ya, tanah penggembalaan di wilayah-wilayah yang dibagikan kepada suku-suku lain. Jadi suku-suku lain semua diberikan bagian tanah dan penggembalaan, orang Lewi tidak. Mereka masuk di semua kota-kota, semua tanah-tanah. Kenapa? Karena untuk mereka itu harus ada di semua tempat untuk membawa bangsa itu mendekat kepada Tuhan, mengingatkan firman Tuhan. Jadi saudara, aplikasinya hari-hari ini dalam kehidupan kita, memang ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan. Ya, seperti orang Lewi. Ya, saya bersyukur, saya puji Tuhan, salah satu orang yang dipilih Tuhan ternyata untuk membagikan firman Tuhan dan untuk mengingatkan kepada umat Tuhan bagaimana hidup selalu mendekat kepada Tuhan. Karena tidak semua orang bisa dipilih ya seperti itu. Contoh, saya ketika membuka sekolah misi Alkitab aja, mau cari orang untuk jadi hamba Tuhan tuh sulit loh. Padahal saya bilang nggak ada uang, nggak apa-apa, gratis, ayo sekolah. Yang penting kamu mau menjadi hamba Tuhan untuk membagikan firman. Tidak semua mau saudara. Ya, dan pada akhirnya puji Tuhan ya sekarang ya ada 26 sampai 30 kayaknya kalau sudah datang semua, ya itu menyerahkan hidup mereka. Memang dari tempat yang jauh, dari Papua, dari NTT, dari mana-mana, tapi saya percaya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kalau tidak gagal di dalam ya pendidikan ya, semoga semua bertahan sampai pada akhirnya, tidak ada kasus atau apapun. Tidak gampang menjadi orang pilihan Tuhan itu. Saya pun menyadari. Makanya ya Tuhan memberikan visi, cepat persiapkan penuai. Kenapa? Karena akhir zaman tuaian banyak tapi penuai sedikit. Ya, dan hanya orang-orang yang terpanggil. Tidak semua orang bisa jadi pendeta, tidak semua orang bisa jadi hamba Tuhan, tidak semua orang bisa memberitakan Injil. Tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan tetap ada, walaupun memang sedikit saudara ya. Dan kita terus doakan untuk sekolah misi ini saudara, agar mereka boleh selesai sampai pada akhirnya dan boleh segera pergi ke bangsa-bangsa, bahkan terutama juga Indonesia, kembali ke pelosok-pelosok di tanah Papua, di NTT untuk memenangkan ya, seperti orang Lewi mereka harus ada di berbagai tempat. Untuk apa? Ya, untuk bisa ya memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan nanti kalau memang yang sekolah ini mereka belum ada tempat pelayanan, ya nanti akan ditempatkan di 28 titik ya misi yang ada di Indonesia ini. Saya bersyukur semua Tuhan atur, semua Tuhan perlengkapi. Mari kita bergerak bersama saudara. Saya juga berdoa ya, siapa tahu ada di antara saudara yang dipilih jadi penuai. Saudara mungkin gak perlu masuk sekolah Alkitab, tapi saudara memberitakan firman. Kasih tahu orang-orang yang berdosa untuk bertobat hari-hari ini. Ya, supaya apa saudara? Karena kita sedang mempersiapkan umat, Tuhan sudah mau datang. Lihat keadaan zaman hari-hari ini, kita harus berjaga-jaga, perang demi perang terus memanas saudara. Ya, kita terus berdoa agar ya benar-benar ya hari Tuhan itu kita dipersiapkan sebelum hari Tuhan datang, dan iman kita menjadi iman-iman pemenang ya. Baik, kita akan ya selesai sampai di sini, kita akan lanjutkan besok. Saya percaya ya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan kami boleh belajar setiap malam bagaimana ya hukum-hukum Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana aturan-aturan di firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus selaras dengan Tuhan. Bahwa kami hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, tinggalkan dosa dan mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Maka hamba berdoa, pakai setiap jemaat Mesbah Doa untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tarik mereka menjadi orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang, yang bergumul dengan dosa, keterikatan, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, judi, obat-obatan terlarang, narkoba, homoseksual, lesbian, segala dosa, ketakutan, kekhawatiran, amarah, kebencian, kami tolak semua itu dalam nama Yesus, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi suratan yang terbuka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sedang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, saudara letakkan tangan-Mu di bagian sakit. Perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan yang terjadi. Kami percaya biarlah rumah tangga kami dipulihkan, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua bertobat kembali kepada Tuhan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, seorang pemimpin yang terbaik Tuhan sudah pilih menjadi presiden di atas bangsa ini. Kami berdoa keamanan, ketentraman, kami tolak kerusuhan, pertikaian. Dalam nama Yesus kami hancurkan semua roh-roh itu. Tuhan pegang kendali di atas bangsa kami. Lawat bangsa Indonesia ini agar terjadi hujan pertobatan. Berkati Tuhan rakyatnya, tanahnya, semuanya. Bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera dan hujan pertobatan. Orang bertobat kembali kepada Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.